Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ahlul bait. Ketika para ulama ahlus sunnah menulis tentang Abdullah bin Sabah di dalam kitab-kitab mereka, seperti Ibnu Asir di dalam kitabnya Kamil fil Tarik, ataupun Ibnu Katsir di dalam kitabnya Bidayah wal Nihayah, seperti yang ditujukan di dalam video fitnahan terhadap Syiah oleh Nasibi Rudy Service ini, maka ulama-ulama ahlus sunnah itu, baik itu Ibnu Asir ataupun Ibnu Katsir, keduanya sama-sama tidak merujuk kepada sumber aslinya. Tetapi keduanya, begitu juga ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah yang lain, ketika menulis tentang Abdullah bin Sabah di dalam kitab-kitab mereka, semua ulama ahlus sunnah merujuk kepada kitabnya Imam Tabari, atau biasa kita kenal dengan nama Tarik Tabari, sebagaimana yang ditujukan oleh Nasibi Rudy Service ini, yang begitu sok paham tentang siapakah itu Abdullah bin Sabah. Bahkan saking belagunya, saking sok pahamnya Nasibi ini, sampai-sampai si Nasibi ini, si Rudy Service ini mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah adalah pendiri Syiah. Tetapi lucunya, ketika Nasibi ini membahas Abdullah bin Sabah, si Nasibi ini ternyata baru mengetahui siapakah itu Abdullah bin Sabah melalui gurunya Mbah Gogel. Hal ini terlihat jelas ketika Nasibi Rudy Service ini memberikan sebuah kupasan dari Gogel tentang Abdullah bin Sabah. Dan perlu diketahui pula bahwa di dalam artikel yang dikopas oleh Nasibi ini, di sana dijelaskan pula bahwa cerita atau dongeng tentang Abdullah bin Sabah ini bermula dari kitab Tarik Tabari, atau beliau inilah, Imam Tabari inilah, ulama ahlus sunnah yang pertama-tama kali menyebut tentang Abdullah bin Sabah di dalam kitabnya, yang kemudian dijadikan sebagai referensi, sebagai sumber referensi oleh ulama-ulama ahlus sunnah setelahnya, ketika ulama-ulama ahlus sunnah itu menulis tentang Abdullah bin Sabah.
Di dalam kitabnya itu, Imam Tabari menulis bahwa Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi dari San'ah dan masuk Islam pada masa kekhalifahan Utsman. Silakan rujuk sendiri di dalam kitab Tarikh Tabari jilid 4 halaman 340. Imam Tabari di dalam kitabnya Tarikh Tabari sebagai sumber utama rujukan ulama-ulama ahlu sunnah, beliau Imam Tabari tidak pernah mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah adalah pendiri Syiah. Begitu pula ulama-ulama ahlu sunnah lainnya seperti Ibnu Asir ataupun Ibnu Katsir. Mereka pun tidak pernah mengatakan bahwa Abdullah bin Sabah adalah pendiri Syiah. Kita tidak bisa melupakan begitu saja sumbangsi para ulama-ulama ini dalam khazanah keilmuan dalam Islam. Tetapi yang perlu disayangkan itu adalah ulah dan tingkah laku kaum Nasibi itu sendiri, yang telah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama ahlu sunnah. Para ulama-ulama tarik Islam, ulama-ulama sejarah Islam, atau para penulis sejarah Islam, mereka semua tidak pernah mengatakan Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Tetapi kaum Nasibi, baik itu Nasibi produk Wahabi ataupun Nasibi Madain NU yang berotak Wahabi, yang pola pikirnya telah terkontaminasi oleh pemikiran Wahabi, mereka malah mengatakan bahwa Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Dengan perkataan kaum Nasibi ini, seolah-olah para ulama ahlu sunnah mengatakan bahwa pendiri Syiah adalah Abdullah bin Sabah, karena para Nasibi ini ketika mereka mengatakan bahwa Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah, mereka merujuk kepada kitab-kitab para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Padahal ini semua hanyalah pemahamannya sebagai seorang Nasibi, sebagai kaum takfiri, untuk mengkafirkan firqah-firqah yang tidak sama dengan firqah Nasibi itu sendiri. Kaum Nasibi inilah, kaum takfiri inilah yang telah menyelewengkan isi kitab-kitab para ulama ahlu sunnah sesuai dengan hawa nafsunya sebagai sumber fitnahannya untuk menuduh Syiah bahwa Syiah itu didirikan oleh seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Ustadz-ustadz Wahabi
atau ustadz nasibi ataupun nasibi awam dari kaum Wahabi atau Surabi, Sunni rasa Wahabi yang tidak takut kepada Allah, yang tidak mengetahui bahwa kelak ia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kedustaan, segala kebohongan yang ia lakukan di dunia ini, yang telah menyebarkan fitnah kepada sesama muslim. Mereka inilah sumber segala kebohongan di tengah-tengah umat Islam dengan mengatakan bahwa Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Akhir kata, sumber kebohongan, sumber fitnah terhadap Syiah, bahwa Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah adalah kaum Nasibi itu sendiri. Segala kedustaan yang mereka hembuskan, baik itu ustadz-ustadznya, Nasibi inilah yang telah menyebarkan kebohongan dengan segala kedustaan yang mereka katakan bahwa Syiah didirikan oleh Abdullah bin Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.